Perubahan sistem neurologis. Perubahan sensorik dan neurologis termasuk penurunan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan, penurunan waktu reaksi, serta rabun senja. Perubahan pada sistem neurologis itu bisa dilihat dari otak, saraf otonom, sistem saraf perifer, dan medula spinalis. Otak pada orang dewasa itu sudah tidak bisa lagi membesar, sehingga apabila terjadi penambahan komponen rongga kepala akan meningkatkan tekanan intrakranial. Otak manusia berukuran kurang lebih sama dengan itu 350 gram pada saat kelahiran, kemudian meningkat menjadi 1375 gram pada usia 20 tahun. Berat otak mulai mengalami penurunan pada usia 45-50 tahun. Penurunan ini kurang lebih 11% dari berat maksimal. Berat dan volume otak berkurang rata-rata 5-10%. Selama umur 20-90 tahun, otak mengandung 100 juta sel, termasuk diantaranya sel neuron yang berfungsi menyalurkan impuls listrik dari susunan saraf pusat. Terkait penuaan, otak kehilangan 100.000 neuron per tahun. Neuron itu bisa mengirimkan signal kepada beribu-ribu sel lain dengan kecepatan 200 mil per jam. Selain itu, terjadi pula penebalan atrofi cerebral atau berat otak menurun 10% antara usia 30 hingga 70 tahun. Secara berangsur-angsur, tonjolan dendrit di neuron akan menghilang disusul membengkaknya batang dendrit dan batang sel. Maka secara progresif terjadi fragmentasi dan kematian sel. Pada semua sel terdapat semacam deposit lipofusin atau pigmen wear and tear yang terbentuk di sitoplasma. Besar kemungkinan berasal dari lisosom atau mitokondria RNA, atau dari mitokondria ya. Kemudian RNA, mitokondria dan enzim sitoplasma itu menghilang. Inklusi eosinofil dan badan Levy, kemudian neurofibriller menjadi kurus dan degenerasi granulovakul. Korpora amilasea terdapat di jaringan otak. Berbagai perubahan degeneratif ini meningkat pada individu lebih dari 60 tahun dan menyebabkan adanya gangguan persepsi, analisis, dan integritas. Input sensorik menurun, menyebabkan adanya gangguan kesadaran sensorik, nyeri sentuh, panas dingin, posisi sendi, dan lain sebagainya. Kemudian tampilan sensori motorik untuk menghasilkan ketepatan juga melambat. Selain pada otak ya, proses penuaan itu juga mempengaruhi sistem saraf otonom. Pada orang dewasa, saraf simpati bekerja untuk meningkatkan denyut jantung dan pernapasan serta menurunkan aktivitas saluran cerna. Sedangkan saraf parasimpatis bekerja berlawanan dari saraf simpatis. Berbeda dengan orang dewasa, pusat pengendalian saraf otonom pada lansia adalah hipotalamus. Beberapa hal yang dikatakan sebagai penyebab terjadinya gangguan otonom pada usia lanjut adalah penurunan di beberapa bagian, seperti misalnya acetylcholine, atekolamin, dopamin, dan noradrenalin. Perubahan pada neurotransmisi pada ganglion otonom dapat berupa penurunan pembentukan asetilkolin yang disebabkan oleh penurunan enzim utama kolin asetilase. Terdapat perubahan morfologis yang mengakibatkan pengurangan jumlah reseptor kolin. Hal ini menyebabkan predisposisi dan terjadinya hipotensi postural, regulasi suhu sebagai tanggapan atas panas atau dingin terganggu, otoregulasi di sirkulasi cerebral rusak sehingga mudah terjatuh. Seperti saraf otonom, sistem saraf perifer itu juga mengalami perubahan fisiologis terkait penuaan. Nah, pada orang dewasa, saraf aferen itu berfungsi membawa informasi sensorik baik disadari maupun tidak dari kepala, pembuluh darah, dan ekstremitas. Di sisi lain, saraf eferen itu berfungsi sebagai pembawa informasi sensorik dari otak menuju keluar dari susunan saraf pusat ke berbagai sasaran atau sel otot atau kelenjar. Nah, pada lansia,
Kedua fungsi saraf tersebut mengalami perubahan. Saraf eferen pada lansia mengalami penurunan fungsi dari saraf eferen, sehingga terjadi penurunan dalam penyampaian informasi sensorik dari organ luar yang terkena rangsangan. Begitu pula saraf eferen pada lansia sering mengalami gangguan persepsi sensorik. Nah, hal tersebut itu disebabkan oleh terjadinya semacam penurunan fungsi saraf eferen pada sistem saraf perifer. Medula spinalis merupakan satu bagian tubuh yang juga terkena dampak proses degeneratif. Nah, bagian tubuh ini berfungsi sebagai pusat gerakan otot tubuh terbesar, yaitu kornu motorik atau kornu ventralis. Mengurus kegiatan refleks spinalis dan refleks lutut, menghantarkan rangsangan serta koordinasi otot dan sendi menuju cerebellum. Medula spinalis pada lansia mengalami penurunan fungsi sehingga mempengaruhi pergerakan otot dan sendi, di mana lansia menjadi lebih sulit untuk menggerakkan otot dan sendinya secara maksimal.